dikasihi oleh kekasihnya masing-masing. Lalu yang jomblo, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya tadi salah bilang ya. Oke. Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-24. Oke, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita baca dengan suara nyaring. Jangan bakal anak saya yang suara nyaring, tapi baca firman Allah harus lebih nyaring dari bakal anak. Ibu-ibu katakan amin. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Coba baca dia punya frase yang terakhir itu dulu. Pada setiap tempat, 1, 2, 3. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati. Haleluya. Perintah yang sama juga Tuhan Allah katakan buat jemaat air hidup Ambon. Aku akan datang kepada jemaat air hidup Ambon dan memberkati jemaat air hidup Ambon. Puji nama Tuhan. Yang mengaminkan terjadi bagimu dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan, khotbah saya di pagi ini saya beri judul yang runtuh akan menjadi utuh. Sama-sama kita katakan. Jadi ini berbicara tentang pemulihan. Dari kehancuran kepada pemulihan, dari kehancuran kepada keberkatan. Puji nama Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi. Minggu lalu Ibu Gembala sudah sampaikan pesan Tuhan tentang fokus. Semua katakan fokus. Fokus pada apa yang di depan, jangan menengok lagi ke belakang. Dan salah satunya adalah fokus kepada perubahan di dalam keluargamu. Katakan keluarga. Saya bergumul dengan Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan ketika Mama Gembala memberikan kepercayaan. Tuhan memberikan kepercayaan lewat beliau. Terima kasih Mama Gembala. Dan Tuhan katakan, bilang kepada mereka harus fokus kepada keluarga mereka. Saudara, perubahan yang paling pertama terjadi itu di dalam keluarga. Anda kan seperti apa di luar, itu akan terbaca dari di dalam keluarga. Pembentukan paling luar biasa itu dalam keluarga. Jadi hari ini Tuhan ngomong untuk para keluarga. Semua keluarga, saya juga sudah berkeluarga. Maksudnya belum berumah tangga sendiri, tapi saya punya keluarga, saya punya mama, saya punya adik, itu kan keluarga. Ada di sini sebatang kara di muka bumi ini. Seng ada sapa-sapa Tuhan, biar apalah handai tolan, saudara seng ada. Semua kita punya keluarga. Jadi bilang orang samping kiri kanan, katong nih keluarga juga di dalam Tuhan. Jadi katakan buat orang samping kiri kanan dan depan belakang. Sekarang depan belakang saja, samping kiri kanan depan belakang, supaya di belakang jangan mengatur. Gini, tidur. Baru intro tidur, baru mau masuk semua intro. Bapak Ibu Saudara, saya dulu di situ kalau saya main musik, saya tengok begini, satu baca macam model. Jadi bilang untuk depan belakang, pasang telinga baik-baik. Bilang 1, 2, 3. Ya, coba senyum, tepuk tangan dulu, senyum supaya jangan salah paham semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan kita tadi merupakan perintah Tuhan yang disampaikan Musa kepada umat Tuhan untuk mendirikan mezbah di tempat yang Tuhan tunjuk. Saudara notice ya, membangun mezbah adalah perintah. Ingat baik-baik, membangun mezbah adalah perintah. Ini Anda perlu perhatikan. Kalau saya bilang notice berarti hal yang perlu Anda perhatikan. Sangat harus perhatikan. Membangun mezbah adalah perintah. Sama-sama katakan, membangun mezbah. Dan karena ini perintah, maka dibutuhkan ketaatan untuk melakukannya. Kalau taat ada resikonya, tidak taat ada resikonya. Nah, mari kita lihat saudara, kata mezbah pertama kali itu muncul dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21 tentang Nuh ya. Yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata misbeh. Dalam bahasa Inggris ketemu bilang altar. Jadi kalau saya bilang mezbah dan altar sama. Dan akar kata ini adalah zabak, yang artinya menyembelih binatang. Jadi mezbah itu identik dengan korban. Mezbah identik dengan apa Bapak Ibu? Korban. Dalam perjanjian lama, korban selalu dipakai sebagai tanda pengesahan sebuah janji. Mezbah berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam hal ini kita dengan Tuhan. Jadi mezbah adalah tempat orang mencari Tuhan, berjumpa Tuhan pada zaman perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala pernah berkhotbah tentang ini.
hari ini saya merefresh semua kita. Saudara, pada saat itu saudara, ketika Nuh dan semua isi bahteranya selamat dari air bah, dia berinisiatif untuk membangun mezbah dari bebatuan, lalu mempersembahkan korban binatang kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Dan ketika Tuhan yang sedang murka karena bumi ini penuh dengan rupa-rupa kejahatan dan dia kasih itu musibah air bah, Tuhan sedang panas-panas hatinya, Nuh mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Saudara tahu, wah itu barang itu menggoncang hati Tuhan yang tadinya murka luar biasa. Surutlah hati Tuhan karena dia mencium aroma Nuh, persembahan yang Nuh kasih sangat wangi. Dan dia katakan, aku tidak akan pernah memusnahkan bumi ini lagi seperti air bah. Itu pertama dan terakhir. Karena Nuh menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dia persembahkan kepada Tuhan di mezbah. Saudara, pada saat perayaan Natal GKRI Nasional, Ketua Umum Sinode Pastor Martinus Raja juga membahas soal generasi. Keluarga. Kita ada dalam generasi Alpha, dan generasi Alpha ini lahir tahun 2010 sampai 2025. Sekarang ini kita hidup dalam generasi Alpha, yaitu generasi yang paling akrab dengan kecanggihan teknologi. Anda bisa lihat sendiri bagaimana anak-anak kita lebih menguasai teknologi daripada kita. Saudara lihat anak-anak punya keseharian di rumah. HP terus. Mama pulsa habis. Pakai 2 hari, habis. Pulsa data terus. Mau disuruh pi warung paling susah. Harus lempar bunga dulu. Lempar bunga di pot maksudnya. Lempar bunga di pot-pot. Baru pi warung. Kalau lempar bunga dong, pastor lempar bunga baru pi warung. Lempar bunga di pot-pot tuh. Lari. Baru pi warung. Tagal main HP saja. Dia punya kuasa, kekuatan itu sangat luar biasa. Dan GAH adalah salah satu gereja yang menggunakan platform sosial media untuk memberitakan Injil. Dan bahkan dengan kecanggihan teknologi kita bisa mengikut PPJ, doa puasa nasional GKRI lewat Zoom tanpa harus ke Jakarta. Dan masih banyak lagi kegunaan dari teknologi dan informasi yang sudah maju sekarang. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Generasi ini Anda jangan bilang dong, HP terus. Nanti kita akan lihat kenapa sampai demikian. Anda jangan marah, Anda punya anak. Siapa tahu mereka di sekolah mahir dalam bermain HP, juara 1 bermain HP. Jangan Anda marah mereka ya. Gitu. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan tidak ada yang salah dengan sosmed. Tapi kabar buruknya adalah lewat teknologi dan informasi ini juga membuat banyak orang justru lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, saya katakan lebih mudah. Zaman dulu, minta maaf Bapak Ibu, kita semua sudah dewasa di sini kan. Zaman dulu untuk laki-laki mungkin mau masturbasi atau apapun, dia mungkin ngintip perempuan mandi di kamar mandi. Zaman sekarang saya ada intip-intip lain. Ada di sini yang masih dapat kasus, dapat intip di kamar mandi kah di kamar? Saya ada toh, sama orang sulari kah? YouTube. Ngintip kalau dapat tahu, dapat lempar lah. Kalau YouTube cuma lihat saja. Masturbasi di kamar, onani, selesai. Lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Saling memaki, saling menyindir, dan membalas di aplikasi tertentu di dalam sosial media. Seks porn. Di sana telanjang, di sini telanjang, dan kita masing-masing melakukan aktivitas kita sampai kepada klimaks. Dan jadilah dosa. Pornografi, menipu lewat handphone, mengadu domba, memanipulasi, dan lain sebagainya. Saudara, ini kabar buruk dari teknologi. Sebenarnya sosial media itu dia ibarat sebuah pisau. Di tangan siapa pisau itu mendarat, ya nanti dia akan lakukan apa, itu dia bergantung kepada orangnya. Jadi kalau sosial media itu ibarat pisau, kalau dia ada di tangan seorang chef, maka dia akan menghasilkan makanan-makanan yang enak. Tapi kalau sosial media itu seperti pisau, ibarat pisau di tangan seorang penjahat, maka dia akan membuat kejahatan dengan pisau itu. Tidak ada yang salah dengan sosial media Bapak Ibu, tidak ada yang salah dengan teknologi dan informasi.
saya berdiri di sini bisa karena pertolongan Tuhan juga mengajar Bapak Ibu Saudara, tidak terlepas dari kekayaan teknologi dan informasi yang saya dapatkan. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu ya, amin. Nah, seperti yang Ibu Gembala sering sampaikan dari mimbar ini, itu fakta. Setiap minggu beliau berkata bahwa anak-anak semua di sini sudah bermain game sampai sudah tidak lagi baca Alkitab, itu nyata terjadi. Anak-anak muda sudah tidak lagi fokus belajar, melainkan lebih banyak main game. Lebih banyak menyendiri di kamar dengan handphone. Ada yang seperti begini, orang tua ada yang anak-anaknya begini, boleh angkat tangan saya lihat? Iya. Tidak bisa tinggalkan handphone. Tidak bisa tanpa HP, tanpa gadget. Jadi HP begitu mengikat, katakan mengikat, mendominasi, katakan mendominasi, mengendalikan hidup mereka. Begitu HP disita orang tua, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Saya ingat almarhum Bapak Gembala sering sampaikan dari mimbar ini, bahwa suami istri yang pakai kode HP dan dirahasiakan patut dicurigai. Mama, coba yang duduk pasang-pasangan, coba nganga, sampai pinggirkan angka kaning ini. Tidak ada dusta di antara kita, coba. Bisa gak Seng? Berarti semua bisa ya. Tepuk tangan dulu buat suami istri ke karier hidup Ambon, luar biasa. No yang saya tepuk tangan ini, aduh pastor kenapa bilang akang le. Ibu Gembala juga sering sampaikan di sini, karena teknologi suami-suami selingkuh, terlibat pornografi, suami-suami bukan hanya anak muda, istri-istri terlibat CLBK, cinta lama belum kelar. Itu akibat dari reuni, bikin grup reuni angkatan 2023, reuni SMP angkatan 1996, reuni SD angkatan 1880, reuni TK angkatan ini, maka jadilah CLBK. Grup reuni paling banyak. Yo, saya pernah buka grup Komsel. Datang ini, ada apalah? Kalender harga berapa? Sesentau lah, barang saya pernah buka grup. Belanja online, tinggal klik, barang datang. Biar makan pagi lemon Cina saja air garang, dan sarut 1 buah. Maka saja lo konsul, maka saya situ, kas makan laki deh anak. Air lemon Cina dengan sarut cukup. Makan siang nasi balacang dan daun mangga muda di kintal tuh angka saja. Maka malam jam makan terlalu banyak lagi. Dengar kaseng, bilang parpai tua nih. Usah dengar kaseng. Dokter bilang maka malam dia banyak makan buah cukup. Nah ambil kersen itu di Masam Jawa. Ambil kersen di Masam Jawa di kintal rumah telah makan sudah. Bersyukur ya apa yang ada. Pi jalan-jalan yang keluarga, suami bilang aduh istri begini boleh aneh. Bajalan saya pernah minta belanja di mall. Mau balik kaseng? Jangan lepa, simpang uang. Kasana jangan lepa, simpang uang. Jangan lepas simpang uang, begitu mendarat di rumah, paket. Jam 9 paket. Begitu mendarat di rumah jam 12 paket. Jam 2 paket ibu. Jam 5 paket ibu, 1 hari paket 5. Biar laki dan anak makan apa yang ada, saya yang penting betul pastel. Pastor beta ini sama beta bini pakai HP tapi Tuhan kata mau berkomunikasi bagaimana? Ya sudahlah, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Akhirnya papa salahkan mama yang tidak lagi merawat diri supaya tetap kelihatan cantik. Saya ingat Bapak Gembala di sini khotbah pernikahan. Saya senang kalau Bapak tuh khotbah pernikahan, saya ikut. Sebab tuh kalau khotbah tuh luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita mengenang ya. Makanya beliau sering bilang istri-istri jangan karena engkau sudah menua lalu membiarkan beta jaga si panana, jangan, Anda harus tetap kelihatan cantik. Bapak bilang apa? Jangan laki mendarat di rumah pakai daster tarobe sini, tarobe sana, tarobe. Lah kan su tarobe besar di bawah tuh kurang tarobe lagi. Bagaimana laki sing lihat tetangga pun daster yang lebih bagus, mahal lagi. Batik lagi. Ini mama pun daster batik, akan tarobe kok batikan tuh. Tidak becus jaga anak. Ya, saling menyalahkan. Mama salahkan papa yang tidak punya waktu untuk keluarga. Anak salahkan orang tua karena kurang perhatian. Mama salahkan papa karena kurang perhatian di rumah, kerja terus dan lain sebagainya. Jemaat air hidup, kalau Anda kurang diperhatikan di rumah, saya punya solusi.
Anda ngamuk, anak-anak juga ngamuk, kurang diperhatikan di rumah, saya punya solusi. Kalau Anda kurang diperhatikan di rumah, katong ini di gereja jam kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Datang kamar lah katong nggak kamu orang. Datang kasih lah katong perhatikan kamu orang saja, katong kerja lagi, katong sampai kamu orang pos kayak diperhatikan toh. Kalau kurang perhatian di rumah kasih lah katong nggak kamu orang semua. Rame-rame. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya, jangan tegantar lalu, mengantuk sampai. Jadi Anda lihat Bapak Ibu Saudara, rumah tangga berantakan. Yang tadinya baik-baik saja, hancur. Kenapa? Nanti kita akan bahas, ada penyebabnya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mari kita lihat sama-sama. Saudara lihat, perhatikan baik-baik. Tanpa disadari, ini merupakan demonstrasi besar dari kuasa ilah zaman ini. Manusia sudah tidak menyembah Tuhan Allah, mereka menjadikan HP atau gadget sebagai Tuhan mereka. Dan inilah definisi penyembahan berhala. Tidak bisa hidup tanpa gadget, dan gadget adalah segala-galanya bagi saya. Handphone adalah segala-galanya buat saya. Itu salah satu ciri orang sudah melakukan penyembahan berhala. Apa dampaknya bagi gereja Tuhan, saudara? Bagi orang percaya, bagi anak Tuhan. Mesbah Tuhan akan perlahan-lahan runtuh. Mesbah pribadimu akan perlahan-lahan runtuh karena sudah tergantikan oleh ilah lain, yaitu gadget. Ini generasi teknologi. Bukan hanya anak-anak, orang-orang tua pun sama. Cuman orang tua bedanya adalah kalau anak-anak itu aplikasi misalnya ada 40 dan mereka menguasai semua aplikasi. Orang tua punya handphone itu Android, aplikasi ada 25 yang bisa pakai cuman 2, Facebook dan WhatsApp. Itu akan pun perbedaan. Saya punya mama tuh, "Let, ini apa bagaimana ini? Mengapa ma? Ini senta mama tindis apa ini? Tindis apa tadi? Sing tahu kau suka mana ini?" Nah itu dia. Padahal cuman tinggal geser begini sah. Tapi kata harus bikin akang. Itu dia. Orang tidak lagi suka ibadah, mesbahnya runtuh. Orang tidak lagi suka kegiatan berdoa, orang tidak lagi suka melayani Tuhan, orang tidak lagi suka beribadah di gereja lokal secara onsite, lebih suka online. Sambil cuci pakaian, kas makan anak, dan lain sebagainya. Orang tidak tahan kalau baca Alkitab lama-lama. Baca Alkitab satu pasal saya kuat tahan, pastor macam bagaimana baca chat boleh. 3 halaman kita mampu baca pastor, tapi kalau Alkitab, aduh minta maaf dari pusat juga pastor, susah. Dan apa dampaknya bagi pribadi dan keluarga? Ketika mesbah keluarga itu runtuh, ketika mesbah pribadimu hai para suami, kepala keluarga runtuh, maka berkat tidak ada di atas pribadi maupun keluarga Anda. Saya ngomong tentang satu distraksi yang harus dieliminasi tahun ini, yaitu sosial media. Nggak ada salah dengan sosial media, tapi ada sesuatu di balik ini yang membuat sehingga kita semua kehilangan fokus. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, ini kisah Elia. Kita tahu ya. Ini kisah Elia. Waktu itu saya singkat, saya tidak cerita panjang di sini kan ini bukan poin saya. Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan oleh Isabel, istrinya Raja Ahab. Isabel, ketika Raja Ahab menjabat sebagai raja, saudara, dia punya istri Isabel itu memberi perintah kepada semua umat Israel untuk mereka membunuh nabi-nabi di Israel dan meruntuhkan semua mesbah Tuhan. Kalian sendiri yang runtuhkan, hancurkan. Dan Elia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan oleh Isabel. Saudara, oleh Isabel, semua bilang Isabel, yang meruntuhkan mesbah adalah Isabel. Katakan lagi Isabel. Nah saudara, ini Tuhan buka buat saya. Ya, Isabel yang memberi perintah. Isabel zaman sekarang tidak ada, tapi rohnya ada. Sekarang Isabel tidak ada untuk meruntuhkan mesbah yang terlihat. Zaman dulu bangun mesbah pakai bebatuan, disusun, lalu korban di atas bebatuan itu lalu dibakar untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Sekarang Isabel tidak ada untuk meruntuhkan mesbah kita, tapi rohnya ada.
Detik sekarang saya sedang berbicara pun dia ada. Makanya tak ayal banyak di gereja-gereja ketika pengkhotbah sedang berkhotbah, mereka main handphone. Buka sosial media dan bisa-bisanya chattingan. Kenapa? Karena handphone sudah menjadi Allah. Sudah menjadi Tuhan. Sudah terjadi penyembahan berhal dalam hidupnya orang itu. Dan sudah pasti saya mengambil kesimpulan mezbah pribadinya sudah runtuh. Roh Isabel bisa dalam wujud manusia, khususnya wanita ya, karena namanya Isabel. Makanya Isabel. Roh Isabel ini bisa dalam bentuk manusia, dalam wujud manusia, khususnya wanita. Dan yang paling nyata di era teknologi ini adalah dalam bentuk teknologi. Dan sifat dari si Isabel ini saudara, dia punya sifat itu satu. Si Isabel ini orangnya suka mendominasi, suka mengendalikan, suka menguasai. Dan ya, roh itu ada sampai sekarang. Terbukti handphone bisa menguasai dan mengendalikan kita. Kita bisa ribut sama istri, sama suami, sama anak hanya karena handphone. Hanya karena asik bermain handphone dan tidak tahu mana prioritas. Dia mengendalikan, menguasai semua keinginan kita. Anda mau apa? Mau nonton film porno? Saya mau nonton film porno. Ayo nonton film porno, ayo ada pulsa data banyak nih. Buka. Dia begitu menguasai apa yang dia perintahkan kepada kita, kita tunduk, ikuti dia. Lihat Bapak Ibu. Isabel suka memanipulasi tanpa kekerasan. Ini orang jahat saudara. Dan rohnya ada sekarang. Saya ngomong tentang era teknologi. Dia memanipulasi tanpa ada kekerasan. Handphone tidak lukai Anda. Handphone tidak membuat Anda terluka. Handphone tidak membuat Anda terluka secara fisik. Tapi lihat dia begitu memanipulasi sehingga banyak rumah tangga kacau kan. Cewek cantik kenal di aplikasi. Kata baku dapat dulu. Mamai foto profil. Semua gagah cantik. Datang baku dapat realita. Darahnya. Itulah teknologi. Dia bisa memanipulasi apa saja tanpa kekerasan. Saudara, Isabel tidak suka berada di bawah otoritas rohani. Roh ini tidak suka ada di bawah otoritas rohani. Makanya orang-orang yang sudah dikuasai oleh teknologi, handphone dan lain sebagainya tidak suka berdoa. Tidak suka ditegur oleh pemimpin rohani. Ini salah, yang ini salah, enggak. Main games biar sudah dihotbahkan oleh pendeta siapapun yang terkenal di muka bumi ini yang paling diurapi Tuhan. Tetap saja main games. Main games gak salah. Saya juga main games. Yang salah adalah addicted, kecanduan. Artinya menghabiskan waktu berjam-jam tanpa istirahat, tanpa makan, main game. Seorang dengan roh Isabel memiliki roh yang independen dan tidak suka menjadi bagian dari sebuah tim. Saudara lihat, makanya Anda punya anak itu di rumah saja main game sendiri saja. Dan kesendirian itulah yang membuat dia akhirnya onani dan masturbasi. Karena melakukan itu, mereka nonton film porno di kamar. Saya mau kasih tahu buat Anda anak muda, Anda tidak boleh abaikan apa yang saya bilang. Anda terikat dengan pornografi, ini otak diciptakan oleh Tuhan Allah supaya Anda cerdas dan Anda itu produktif, inovatif. Anda pakai ini untuk pelanggaran, Anda akan tabal jadi bodoh. Saya bilang ini, fakta. Setiap kali Anda lihat perempuan, tidak bisa lihat perempuan berbusana. Anda lihat perempuan pasti langsung lihat telanjang bulat. Sekalipun perempuan itu pakai baju, Anda otaknya sudah isi cabul, semua ini perempuan yang Anda lihat telanjang. Dia akan sering menarik diri dari persekutuan dengan orang lain. Dan ini ciri-ciri gamers dan orang-orang yang terlibat pornografi, orang-orang yang terlibat perselingkuhan. Dapatkah Anda bayangkan kalau semua anggota keluarga Kristen terhipnotis oleh roh Isabel ini? Maka hancurlah mezbah pribadi dan mezbah keluarga. Hancurlah banyak rumah tangga, runtuhlah banyak pernikahan. Jadi katakan di samping kiri kanan, boleh Bapak Ibu hati-hati dengan roh Isabel. Katakan di belakang dan depan dulu, dia akan selalu berusaha menghancurkan mezbahmu. Bilang, dia akan selalu berusaha menghancurkan mezbahmu. Jadi semua kita perlu hati-hati. Semua katakan hati-hati. Semua katakan waspada. Oke, yang di atas boleh katakan waspada. Dada. Waspada, 1, 2, 3. Nah, begitu. Saya mulai masuk dalam intisari khotbah saya. Lukas 15 ayat 11 dan sampai ayat 32 merupakan sebuah perumpamaan tentang anak yang terhilang namun didapatkan kembali. Saudara, hari ini ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sampaikan buat kita hari ini. Dan ini pernah disampaikan oleh almarhum Bapak Gembala kita.
Beliau adalah perintis dan pendiri GKR Hidup Ambon, Pastor Insinyur Joni Subaida. Ada berkat lain yang pada saat itu beliau bawakan dan sampaikan saudara, itu membuat saya wow, luar biasa. Kisah ini juga merupakan contoh kisah keluarga yang hancur. Karena roh Isabel menghancurkan mezbah Tuhan yang si bungsu bangun. Mari kita lihat tahapannya, bagaimana mezbah pribadi yang sudah berhasil dibangun menjadi runtuh, tapi kemudian berhasil diperbaiki lagi. Mari kita lihat tahapannya, bagaimana sampai kita sudah bangun mezbah, sudah jadi orang yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sudah baik-baik dan diberkati. Tapi kita kemudian mezbah kita hancur, hidup kita hancur berantakan, dan kemudian kita dipulihkan lagi. Kembali utuh lagi. Ada 4 tahap, give me, use me, search me, make me. 4 tahapan ini saudara, adalah tahapan di mana orang dari kehancuran menuju kepada keberkatan. Tahap orang dari mezbah yang runtuh namun kembali lagi dibangun dan diperbaiki menjadi utuh. Saudara, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Saya punya kesaksian, saudara, saya punya keluarga di Poka itu mungkin sudah sekitar 15-20an tahun. Suami istri ini berpisah saudara. Suaminya ini sudah dengan perempuan lain, sudah tinggal beda rumah saudara. Ibu tinggal dengan anak-anak pulang ke rumah papa, rumah mama, rumah papa, rumah mama. Saya kaget setelah 20-an tahun, 20 tahun lebih, sudah rujuk, tinggal serumah lagi. Apa sih yang susah buat Tuhan Yesus kerjakan? Tidak ada yang susah buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang sulit buat Tuhan Yesus kerjakan saudara. Yang paling penting saudara, Anda perlu tahu bahwa Tuhan Allah mampu untuk mengubah sesuatu yang rusak. Dia mampu untuk memperbaiki sesuatu yang rusak menjadi utuh kembali. Dari kehancuran hidup kepada keberkatan hidup. Tahap 1, give me. Dan ini adalah tahap di mana orang hancur. Berikan kepadaku. Lukas 15 ayat 12. Dan ini cara berpikir kanak-kanak. Give me. Bapa, berikanlah kepadaku. Saudara, saya kasih ilustrasi sedikit ya tentang saya punya adik. Gak apa-apa dia marah saya, gak apa-apa. Saya punya adik Peter itu saudara, karena kami bertiga, dia yang paling musuh laki-laki. Dan papa saya, puji Tuhan Yesus, bekerja dengan baik dan punya penghasilan yang baik juga, sehingga bisa membiayai kami. Saya punya adik itu saudara, karena dia suka pakai pakaian bermerek waktu papa saya masih hidup ya. Topi, kaos, celana yang basah-basah tuh. Nah, dulu nih ya, sepatu kaos kaki. 1 setel 2 juta, bermerek semua. Beta pakai 100.000 baju kaos 6 biji. Nah, dia pakai yang 2 juta. Dia minta apa saja, saya punya papa kasih. Dan dia bertumbuh menjadi pribadi yang sangat susah diatur. Karena dia minta apa saja, papa saya kasih. Satu kali karena kami minta maaf bapak ibu kami waktu kecil, kami tidak pernah makan sarut, lamet, donat. Yang pernah saya punya papa kasih manja kami dengan roti, sarapan. Karena anak ini dia suka roti, satu kali makan, tidak ada roti di meja makan, dia bangun. Dia bilang, papa beta mau roti. Papa ada uang tapi belum bisa beli roti. Beta mau roti. Oke, saya tunggu situ. Papa balik dari roti 10 bungkus, roti tawar tuh. Roti tawar yang 10 bungkus, mari duduk sini, makan semua. Papa, makan kang semua nih, makan kang semua nih. Makan semua, dia makan satu lembar. Makan air mata, makan semua. Itu dia. Akhirnya susah sendiri kan, karena cara didik. Jadi begitu papa meninggal, pakai apa yang ada nyong ya? Betul, saya nyaman lah, saya mau beli baju-baju apa lah, saya misalnya beli baju-baju merek. Sudah pakai apa yang ada. Jadi apa yang ada bersyukur, puji Tuhan. Saudara, mental anak-anak adalah semua yang dia minta harus dipenuhi. Kalau tidak dia akan bereaksi. Pokoknya harus ada. Bapa, berikanlah kepadaku apa yang aku mau. Aku mau warisanku. Saya minta ini, saya mau ini, saya mau itu. Harus dipenuhi. Inilah yang membuat orang banyak hancur. Si bungsu pergi dengan berlimpah harta, namun tanpa berkat. Hasilnya habis.
Dia pergi dengan persetujuan bapaknya, pergilah, tapi tidak dengan berkat bapaknya. Makanya uangnya habis. Hai bapak-bapak, dengarkan ini. Hai ibu-ibu, dengarkanlah ini. Tidak semua hal yang anakmu minta harus kamu penuhi. Sebagai orang tua, Anda sudah seharusnya tahu dan peka apa yang anak Anda minta. Apakah itu akan membahayakan dia atau tidak. Mama Gembala sering ngomong di sini. Sebagai orang tua rohani yang baik. Bapak ibu saudara, Anda terbatas mengurus, Anda punya anak-anak di rumah, makanya Anda susah Anda telepon kami kan. Karena dari awal sudah salah. Dari awal itu sudah salah Bapak Ibu. Makanya buat Bapak Ibu yang masih punya anak-anak kecil, Anda harus bisa mendidik, menuntun mereka ke arah yang Tuhan kehendaki. Secara khusus untuk orang tua yang akan menyerahkan anak ini. Hai para suami, istri, anak-anak, dengarlah. Mesbah Anda akan runtuh ketika Anda selalu mengatakan, berikan kepadaku apa yang aku mau. Hai para orang tua, masa depan anak-anak Anda akan hancur kalau Anda selalu memenuhi keinginan mereka. Pegang handphone, beta mau nonton ini, buka. Beta hati ingin hantam dia. Akhirnya pertengkaran banyak terjadi hanya karena baku balas di WA. Solusi terbaik tidak pernah bisa dibicarakan lewat chatting. Di chatting Anda tidak bisa melihat ekspresi, di chatting Anda tidak bisa mendengar intonasi suara dalam berbicara, Anda tidak bisa. Anda hanya bisa menyelesaikan persoalan dengan cara berhadapan. Tidak bisa dengan chatting. Saya nggak suka orang suka chat saya, Pastor minta maaf, minta maaf, minta maaf. Apa ini dalam rangka apa? Kalau ada apa-apa ngomong ke saya. Langsung. Jadi berhenti dengan ini. Ma mau ini, beta mau ini. Bapak kerja, beta mau ini. Mama sering bilang di sini. Suami Anda cari uang, jangan Anda merongrong dia. Jadilah penolong, bukan perongrong. Hanya karena Anda ingin ini, Anda ingin itu, suami Anda sampai cari kerja banting tulang setengah mati. Yang suami juga sama, hanya karena ingin kebutuhan biologisnya dipenuhi. Saya ingin begini, tapi bukan dengan istri saya. Anda cari tempat lain. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, kasih buat saya. Nah, itu dia. Anda tidak dapat di istri Anda perintahkan handphone. Kasih buat saya ingin perempuan yang seperti begini. Ini. Mesbah akan runtuh ketika kita memasuki tahap yang kedua. Yaitu use me. Semua katakan use me. Pakai aku. Saudara lihat ayat 12 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Nah, saudara lihat. Karena dia berasal dari keluarga kaya raya dan bergelimpangan harta, dia ingin diakui oleh siapa saja yang dia temui. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia juga punya uang dan dia tidak bisa diremehkan. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia punya. Dia bisa dipakai. Dia juga punya kemampuan dan dia juga punya uang. Apa yang Bapa berikan baginya, dia gunakan untuk ambisi pribadinya. Menyalahgunakan apa yang Bapaknya berikan. Selfish ambition, ambisi pribadi. Kata foya-foya dalam bahasa asli di situ adalah sex immorality. Jadi dia hambur-hamburkan uangnya untuk foya-foya. Sebenarnya dalam terjemahan bahasa asli adalah untuk melakukan hubungan seks. Seks bebas. Filipi 2 ayat 3. Self-promoting untuk kepentingan diri sendiri. Kisah 8 ayat 19. Dalam gereja juga ada roh yang sama. Cari nama, cari pengakuan, dan cari pujian di dalam gereja. Ingin diakui, saya juga bisa dipakai. Kalau dia bisa dipakai, saya juga bisa dipakai. Saudara, setelah saya mengalami hukuman, saya tidak pernah menyangka dan tidak pernah ada dalam pikiran saya bahwa saya akan naik di sini. Saya hanya perlu membetulkan dan memperbaiki saya punya mesbah, itu aja. Tapi ternyata Tuhan itu Allah yang ya dan amin. Dia berfirman ketika mesbah diperbaiki, dia datang dan memberkati. Itu nyata, makanya saya ada di sini.
Saya hanya fokus memperbaiki mesbah saya. Saya sudah tidak lagi berpikir bahwa saya bisa naik di mimbar ini. Saya sudah tidak lagi berpikir bahwa saya akan melayani. Tidak lagi. Karena semuanya sudah runtuh. Saya rasa mesbah saya sudah runtuh dan hidup saya runtuh, hancur. Tapi ternyata ketika diperbaiki, Tuhan datang dan memberkati. Mesbah hancur, hidup hancur karena use me. Orang lain dipakai, saya juga bisa seperti dia. Ada hal-hal yang saya tidak bisa, ada hal-hal yang Anda bisa, saya tidak bisa kerjakan. Anda kerjakan, saya tidak bisa kerjakan. Di MM itu banyak yang saya tidak bisa kerjakan. Tapi dengan hikmat Tuhan, saya diberikan kepekaan untuk bisa mengontrol mereka. Saya bisa diberikan kepekaan untuk bisa mendengar sound dan lain sebagainya. Itu anugerah Tuhan, bukan saya. Dan inilah gambaran kecenderungan manusia. Kita minta pekerjaan Tuhan kasih, kita salah gunakan untuk kepentingan pribadi. Kita minta naik jabatan Tuhan. Mama Gembala deklarasikan promosi, ketika promosi itu datang, kita salah gunakan. Bapak Gembala pernah sampaikan saudara, kita itu naik jabatan, dipromosikan jadi kepala supaya kita menolong orang-orang di gereja. Bapak Ibu Saudara, saya sedikit kesaksian. Saya punya anak-anak di Komsel Jericho itu karena mereka semuanya bekerja. Jadi rata-rata kalau ada lowongan pekerjaan mereka biasanya telepon saya atau hubungi saya chat. Pastor ini ada lowongan ini, pastor mau kasih masuk siapa? Ini naik jadi kepala untuk hal ini Bapak Ibu. Bukan Anda naik jabatan lalu Anda lupa bahwa ini Tuhan kasih. Dan Anda pakai untuk salah gunakan. Kita minta uang Tuhan kasih, kita salah gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Tidak berbagi dengan orang lain. Kita minta kesempatan yang baru Tuhan kasih, kita salah gunakan untuk terus-menerus berbuat dosa. Kita minta suami atau istri Tuhan kasih, kita malah selingkuh. Kita minta anak Tuhan kasih, kita malah tidak bertanggung jawab mengajarinya jalan-jalan Tuhan. Khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang sebentar akan menyerahkan anak kepada Tuhan. Itu Tuhan titip buat Anda punya tanggung jawab. Tuhan sedang menitipkan anak itu untuk engkau, bertanggung jawablah terhadap tugasmu. Semua orang tua yang punya anak bertanggung jawablah terhadap tugasmu sampai anakmu masuk dalam rumah tangga. Saudara dengar baik-baik. Kalau Anda minta sesuatu dari Tuhan, pastikan Anda dapat mempertanggungjawabnya di hadapan Tuhan suatu saat kelak. Tuhan Allah akan minta pertanggungan jawab untuk semua hal yang kita lakukan. Kita harus berdiri dan siap untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi kalau Anda minta tapi harus dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah juga, bukan untuk Anda sendiri. Apa yang terjadi kemudian saudara? Ketika dia susah, semua teman dan sahabatnya meninggalkan dia. Makanya saudara pilih teman baik-baik, bijak dalam berteman. Karena sahabat adalah orang yang berkorban bagi sahabatnya, bukan mengorbankan sahabatnya. Kalau Anda punya sahabat, saya harap satu saja cukup. Sahabat dah lapang, nah repot kan? Jangan bilang-bilang kita bilang ini pasti isi saja. Memang katong ada 7 dah lapang nih, tapi bilang pasti sasi ini. Kakek akan pesani Sumendarat yang ke-8. Jadi sahabat satu saja cukup. Coba bilang samping kiri kanan ale pun sahabat keseng. Pastor beta saya ada sahabat di muka bumi ini. Puji Tuhan. Saya pernah ada sahabat, puji Tuhan. Malang sekali Anda. SD saya ada sahabat, SMP saya ada sahabat, SMA saya ada sahabat, serius. Saya pernah ada sahabat dekat. Lalu curhat pas apa? Rumput di padang. Jadi puji Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah mesbah Tuhan yang sudah runtuh itu bisa diperbaiki. Katakan haleluya. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 tadi. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. 2 tahap ini Anda tidak boleh terlalu lama di sini. Kalau sudah tahu bahwa beta sudah hancur, Anda harus masuk dalam tahap ketiga. Untuk masuk dalam keutuhan. Search me. Dan beta bersyukur kemarin juga di doa sini Pastor Ewin juga ngomong tentang search me. Tidak kebetulan, saya tahu itu konfirmasi dari Tuhan. Karena saya sudah siapkan firman Tuhan ini. Selidiki aku. Ini tahap pendewasaan. Orang akan sudah mulai kelihatan dewasa ketika dia banyak introspeksi, bukan menunjuk dia yang salah. Salah suami, salah istri. Tadi saya bilang saling menyalahkan. Itu kekanak-kanakan. Ketika dia introspeksi diri. Tuh. Lalu ia menyadari. Dia menyadari. Semua katakan menyadari. Dia menyadari. Itu penting. Kata menyadari itu penting. Kadang katong keluar dari kaca, katong sembah kaca kan, contoh saya katong mungkin makan, ya kan, ada cemong di sini, tomat di sini kak, ini lalu pergi mall, MCM, aku dapat kakak usi. Kakak usi bilang, ada ikan di sini ikan.
Ikan di sini. Siapa jalan dari Lahak kemana sih? Saya lihat ada ikan di sini. Saya angkut berapa kali? 3. Lah Tuhan itu ruang angkut ada ikan di sini. Yo, saya tahu. Amin. Oke, bilang samping kiri kanan dia mengantuk. Macam Samuel lemas, kau dong mes surun tukas sama tak perbaiki akang. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saya sudah mau selesai. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ini Daud luar biasa saudara. Ini adalah cara yang sangat dewasa. Ketika kita tahu something broke, ada yang hancur dalam hidup saya. Banyak Tuhan selidiki saya, apa yang salah dari saya Tuhan. Tuhan Engkau mengenali pikiran-pikiranku. Tuhan Engkau mengenali hatiku. Ini jauh lebih bijak. Daripada menyalahkan ini, menyalahkan itu. Banyak keluarga yang mezbahnya sudah hancur karena saling membenci di antara anggota keluarga. Tidak saling bicara. Tidak mau saling mengampuni. Tidak mau mengalah. Tidak mau berubah. Kesombongan, menyimpan pelanggaran dan dosa terhadap suami atau istri. Tidak saling terbuka antara suami dan istri. Banyak yang mezbahnya hancur karena perkara ini. Kalau Anda menyadari bahwa Anda ada di tahap 1 dan 2, Anda tidak boleh terus menerus ada di situ. Saudara, bangkit dan perbaiki mezbah Anda supaya utuh kembali. Anda harus masuk dalam tahap search me. Tuhan, selidiki saya. Karena hanya orang bodoh yang ingin hidupnya hancur terus. Karena hanya orang bodoh yang ingin hidup dalam kehancuran dan keruntuhan. Hanya orang bodoh. Lalu yang ada duduk samping kiri kanan suami istri nih. Bapak dengar tuh. Yang pastor bilang kasih Bapak, colek toh, dengar tuh. Saya tahu Ale ini sebenarnya mau bawa katong pembatara rumah tangga nih ke mana sebenarnya. Beta tuh bingung batule. Ini sebenarnya Ale mau bawa katong pembatara nih ke mana. Ale pegang setir kapal, pegang kemudi kapal, saya bye-bye satu. Katong mau ke mana, beta juga bingung nih. Saya nggak pastor bilang sana tuh introspeksi. Dah. Amin ibu-ibu. Salahkan suami yang bawa kemudi kapal. Hei, suami bawa kemudi kapal. Tapi yang bilang belok kiri Bapak. Siapa? Siapa? Kiri Bapak kiri, kanan. Stop. Mundur. Maju. Siapa yang bilang? Siapa? Tepuk tangan dulu yang bapak-bapak, tepuk tangan dulu bapak-bapak. Bapak-bapak saya tepuk tangan. Jadi jangan salahkan bapak-bapak. Ini sebenarnya sentuh mau bawa katong pembatar rumah tangga kemana sebenarnya? Sih becus pegang setir. Sini buka. Dia lupa, Anda lupa ibu-ibu bahwa yang bilang Bapak belok kiri, barang ada batu di sana, belok kiri Bapak belok kaki, Bapak kanan. Bapak maju, Bapak stop, Bapak mundur sedikit, Bapak mundur, kapal sedikit mundur. Ale yang setir. Itu dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi jangan saling menyalahkan. Itu dia, senyum dulu supaya jangan salah paham. Semua senyum kalau tujuannya salah paham. Senyum kiri kanan dulu supaya jangan salah paham. Pastor bilang batu ale. Coba bilang, Sengkot bilang. Pastor bilang batu ale. Itu dia sudah. Jadi semula ada yang saling menyalahkan. Semua jemaat GKR hidup ampun, suami-suami, istri-istri tidak boleh saling menyalahkan. Amin. Bila perlu, saya pegang kemudi kapal sebelah sana, kita sebelah sini, ketong gini, ngeng. Yang paling terakhir. Tahap yang keempat, supaya Anda mengalami keberkatan dan utuh. Yang runtuh akan menjadi utuh dengan cara make me. Jadikan aku Tuhan. Setelah selidiki aku ya Tuhan. Sekarang dia tahu bahwa dia salah. Dia bilang Tuhan jadikan aku. Ini tahap terakhir yang harus Anda lakukan. Kalau Anda ingin mezbah keluarga Anda kembali utuh. Kalau Anda ingin mezbah pribadi Anda kembali utuh. Bapak jadikanlah aku seorang upahannya Bapak. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Tapi paling tidak aku dijadikan orang upahan. Dia mau bikin apa saja untuk Bapaknya. Setelah dia tahu semuanya hancur Bapak, biar sekalipun aku jadi orang upahan, aku mau Bapak. Apa saja yang penting aku dapat makan. Yang penting aku diberkati. Apa saja. Make me. Pakai aku sesuai dengan apa yang kau mau Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin seorang bapak menjadikan anaknya orang upahan di dalam rumahnya sendiri? Hati bapak mana yang bisa berbuat seperti begini? Jadi kalau sekarang ini engkau merasa mezbahmu sudah runtuh, hidupmu mungkin ada hancur di beberapa area.
rumah tanggamu bermasalah dan lain sebagainya. Saudara, saya mau bilang jangan menyerah dulu. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Jadi tetap semangat. Karena yang gagal itu usahamu, bukan hidupmu. Yang hancur itu rencanamu, bukan masa depanmu yang hancur. Jadi tetap semangat, katakan semangat. Semangat. Amin. Yang gagal itu usahamu, bukan hidupmu. Yang tertunda bukan berarti gagal. Tunggu saja waktu Tuhan. Yang hancur itu rencanamu, bukan masa depanmu. Hari ini rencanamu hancur bukan berarti masa depanmu hancur. Enggak. Jadi katakan semangat. Nah, jadi jangan biarkan mesbah pribadimu runtuh karena roh Isabel yang mungkin sudah Anda sadari sebenarnya. Jangan biarkan mesbah pribadimu dan mesbah keluargamu runtuh hanya karena karir, jabatan, pekerjaan, uang, skill, dan lain sebagainya. 4 tahap ini saudara, 4 tahap ini Anda ingat baik-baik. Kalau Anda ada di 2 tahap yang tadi, saya mau bilang ada kesempatan untuk engkau search. Tuhan selidiki aku, Tuhan pakai aku. Bangkit, Tuhan ingin membuat Anda utuh kembali. Tuhan ingin memperbaiki apa yang salah dari hidupmu. Tuhan ingin memperbaiki itu. Yang hancur mau Tuhan Yesus perbaiki. Tuhan mau memberkati Anda Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mau dan dia tidak mau. Mama Gembala selalu bilang, Mama Gembala tidak mau ada orang miskin di gereja ini saudara. Beliau terus berdoa supaya GKR hidup kamu jadi orang-orang kaya raya. Tapi ingat kemiskinan itu berhubungan dengan kutuk. Anda harus keluar dari situ. Itu hancur, itu mesbah yang sudah runtuh. Anda harus bangun kembali mesbah itu. 4 hal ini dapat membawa engkau naik ke atas panggung. Dan dapat dilihat dan dikenali. Karirmu, jabatanmu, pekerjaanmu, uangmu, kemampuanmu. Termasuk berkhotbah saya di sini. Dapat membawa saya naik di panggung ini. Tapi tidak dengan mesbah. Mesbah jelas berbeda. Panggung jelas berbeda dengan mesbah. Kalau saya ngomong panggung berarti saya ngomong tentang Anda punya jabatan, kemampuan, karir, uang, harta. Panggung beda. Saya bermain musik 23 tahun. Saya bermain musik. Saya sudah bermain musik di hadapan yang cuma 100 orang sampai puluhan ribu orang. Saya sudah bermain musik. Hampir 40 ribu orang. Di depan 40 ribu orang saya sudah bermain musik. Saya tahu apa rasanya panggung, apa bedanya panggung dan mesbah. Skill saya membuat saya naik di panggung. Saya berkhotbah. Tapi mesbah tidak begitu. Panggung membuat kita menuntut. Panggung membuat kita meminta. Katakan meminta. Katakan meminta. Semua fokus di sini. Panggung membuat kita menuntut. Minta. Kalau boleh saya main terus pastor. Tapi mesbah membuat kita rela memberi. Panggung seringkali membuat kita menghirup pujian. Panggung membuat kita menikmati suara tepuk tangan. Tapi mesbah, ketika engkau bangun mesbah pribadi di kamarmu, apa yang kau dengar? Gak ada. Ketika engkau berlutut, di sini tepuk tangan, semua orang tepuk tangan. Main musik, WL bagus, khotbah bagus. Kita dengar suara tepuk tangan, orang memuji kita. Tapi di mesbah ketika bangun mesbah pribadi di rumah satu, baca firman Tuhan. Apa yang kau dengar? Berlutut. Sunyi. Gak ada pujian bagimu. Gak ada tepuk tangan bagimu di mesbah. Panggung adalah tempat engkau mendengar suara teriakan kekaguman. Tapi mesbah, engkau bangun mesbah pribadimu dengan Tuhan. Mesbah adalah tempat engkau mendengar suara teguran. Sakit. Kamu tadi begini, kamu kemarin begini. Gak harus kamu kayak gitu. Mesbah tempat kita mendengar penguatan, penghiburan. Mesbah tempat kita mendengar janji dan visi. Di panggung, kau dengar teriakan kekaguman. Semua orang bersiul. Tapi mesbah enggak.
Panggung mengerjakan sesuatu yang sifatnya sementara lalu hilang. Tapi mezbah mengerjakan sesuatu yang sifatnya kekal. Saya punya pengalaman di panggung ini, saya ngomong, Ibu Saudara. Panggung adalah kebanggaan. Tapi mezbah perhambaan. Mezbah perhambaan. Panggung kita lupa diri. Tapi mezbah membuat kita tahu diri. Panggung bisa membuat kita lupa diri. Jabatanmu, karirmu itu panggungmu. Buat engkau lupa diri. Tapi di mezbah ketika engkau tersungkur, itu ekspresi tahu dirimu. Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Panggung selalu membuat kita rebutan. Panggung selalu membuat kita untuk rebutan menjadi yang paling terdepan. Tapi mezbah, Bapak Ibu Saudara, mezbah membuat kita bersedia berada di tempat yang paling bawah, diinjak supaya orang lain naik. Kita berdoa supaya orang lain naik. Hamba Tuhan, kita berlutut bersujud bangun mezbah pribadi. Berdoa untuk Anda supaya Anda naik. Makanya waktu Anda naik, Anda lupa bahwa itu karena Tuhan. Kami sangat sedih, Saudara, karena kami bangun mezbah berdoa buat Anda. Panggung adalah ekspresi bahwa aku mampu. Aku bisa aku bisa asyir. Aku bisa berdoa buat orang sembuh. Tapi mezbah adalah ekspresi aku hanya hamba yang dimampukan. Dan aku gak mampu, Tuhan. Panggung selalu membuat kita merasa aku adalah yang terutama dan terpenting. Jabatanmu selalu membuat engkau merasa yang paling penting. Tapi mezbah itu membuat engkau tersungkur dan gemetar. Tuhan, aku bukan siapa-siapa, Tuhan. Tuhan, aku bukan siapa-siapa, Tuhan. Kenapa Anda tidak merasakan itu? Karena mezbahmu runtuh. Terlalu lama Anda ada di panggung. Anda lupa banyak hal yang Tuhan kasih. Ingat panggung itu. Yang tadi saya bilang. Semua kekaguman. Kebanggaan. Saudara, waktu saya ketik ini Tuhan bilang, kamu lihat Lady, kamu selalu bangga. Siapapun yang ada di panggung bangga. Tapi ketika sampai di mezbah, hamba debut tanah. Dan panggung membuat kita kadang lupa diri. Sampai di hadirat Tuhan, ketika kita cry out, kara, bahasa aslinya, kara, kita berteriak buat Tuhan, bangun mezbah. Tuhan, sadar diri, tahu diri. Saudara, 23 tahun saya bermain musik. Sampai sekarang, saudara, terakhir saya dari Singapura, saya kembali dari Singapura. Saya rasa semua yang saya bermain musik tidak pernah ada sedikit pun kebanggaan dalam hidup saya, nggak pernah ada. Saya sudah mati rasa dengan hal-hal itu, saudara. Satu, karena mezbah utuh. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Kalau Anda lihat saya bermain musik, saya menikmati. Itu karena memang saya mencintai bass. Saya sangat mencintai bass. Saya sangat mencintai bass. Ketika dia sudah menempel di tubuh saya mengalir. Ya, saya tidak pernah, Tuhan, saya main buat Tuhan. Saya ingin Tuhan senang dengan permainan saya, itu saja. Saya nggak lihat mereka-mereka ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik, pelayan-pelayan altar, kalau Anda masih dipakai Tuhan itu anugerah. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan pernah mundur. Melayani tidak dibatasi oleh usia. Tuhan mau pakai Anda. Kenapa sampai orang mundur dari pelayanan? Karena mezbahnya runtuh, makanya dia gak bisa dengar Tuhan bicara. Dia gak bisa dengar Tuhan ngomong. Dia gak bisa bedakan mana dia punya kedagingan, mana roh. Tanpa mezbah, seseorang tidak bisa mempertahankan kesembuhan. Itu kata almarhum Bapak Gembala. Tanpa mezbah, orang tidak bisa mempertahankan kesembuhan. Tanpa mezbah, orang tidak bisa mempertahankan promosi. Tanpa mezbah, orang tidak bisa mempertahankan anugerah Tuhan. Tanpa mezbah, orang tidak bisa mempertahankan keuangannya bersih. Tidak bisa. Dibutuhkan mezbah pribadi untuk seseorang bertahan di level atas. Ya, dengar jemaat Tuhan. Kekristenan itu relasi kita dengan Tuhan.
Waktu si bungsu bersama bapaknya, dia ada dengan mezbah di rumah bapaknya. Dia tinggal makanan berlimpah karena ada mezbah di situ. Tapi ketika dia meninggalkan rumah bapaknya, dia meninggalkan mezbahnya, dia meninggalkan mezbah pribadinya, dia meninggalkan mezbah keluarganya, saudara. Hidupnya sengsara, menderita, kelaparan, dan tidur dengan babi. Tapi berita baiknya saya mau bilang buat Anda, kalau Anda ada di situ, hari ini Tuhan mau memperbaiki itu. Tuhan mau memperbaiki altarmu. Tuhan mau memperbaiki mezbahmu. Sudah tidak lagi baca Alkitab, sudah tidak lagi baca firman Tuhan. Kalau Anda bolong satu hari, bangkit lagi. Bangkit lagi. Keluaran pasal 20 ayat 24 tadi. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu dan lain sebagainya. Aku akan datang, dari kata bo, dan memberkati engkau, barak. Karena ini ada perintah, maka jika dilakukan ada upahnya. Jika tidak dilakukan pun ada akibatnya. Kalau Anda lakukan, berarti Anda akan diberkati dan dipulihkan utuh. Anda tidak melakukan, Anda akan tetap hancur, menderita, sengsara begitu terus. Tidak akan pernah bisa utuh. Bo artinya aku akan datang, aku masuk ke dalam rumah tanggamu, aku masuk ke dalam rumahmu, aku masuk ke dalam hidupmu. Aku akan mendapati engkau. Aku menjemput, kata Bo. Aku menjemput engkau, aku ikut serta, aku menjemplungkan diri, aku menyerbu engkau. Aku akan datang semua ini. Lalu memberkati, barak. Barak artinya memberkati, mengucapkan selamat, sejahtera, berbahagia, memberi salam dan mengangkat. Mempromosikan engkau, membawa engkau naik. Kalau mezbahmu diperbaiki Bapak Ibu Saudara, ini akan datang menghampiri hidupmu. Berkat, segala berkat yang diucapkan ini akan datang masuk ke dalam hidupmu, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam rumahmu, ke dalam pendidikanmu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam apa saja diperintahkan Tuhan itu masuk. Ini masih ingat apa yang Bapak Gembara ajarkan saudara? Cara untuk mengaktifkan berkat ini. Siklus berkat akan diaktifkan hanya melalui ketaatan. Dan siklus berkat dinonaktifkan hanya melalui ketidaktaatan. Karena Tuhan suruh bangun mezbah adalah perintah, kita harus taat. Anda mau mengaktifkan berkat itu, tidak ada jalan lain taat. Kalau Anda mau mematikan berkat itu, jangan taat. Apa yang saya bilang ini anggap aja angin lalu, gak usah dibilang. Gak usah dilakukan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, perbaiki lagi mezbah hidupmu. Mezbah pribadimu yang telah runtuh karena ilah zaman ini. Handphone, roh Isabel. Mau lihat anak-anak Anda diberkati Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara mau lihat masa depan anak-anakmu diberkati? Bangun lagi mezbah yang sudah runtuh itu. Ibu-ibu mau lihat suami Anda setia? Bangun mezbahmu yang runtuh itu. Saya ajar, saya punya komsel Kairos. Bangun sebelum suami dan anak bangun. Saya ajar mereka. Dan puji Tuhan Yesus mereka lakukan. Saya bilang buat mereka, bangun sebelum suamimu dan anak-anakmu bangun. Bangun. Bangun mezbah, kuduskan rumah. Bangun mezbah pribadimu, kuduskan rumah itu. Berdoa buat anak-anakmu ketika mereka sedang tidur itu. Berdoa di kamar, masuk kamar berdoa buat mereka. Berdoa buat suamimu. Berdoa. Saya ajar mereka dan mereka lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Paksa diri, gak ada jalan lain. Sampai ada seorang anak lapor saya, anak dari satu keluarga. Pastor, katong su berdoa puji-pujian penyembahan ini, Bapak masih tidur. Ini dia. Bapak-bapak begitu yang harus didoakan. Ibu-ibu, Anda punya kekuatan hanya berdoa. Anda tidak mampu kalau Anda tidak bangun ini mezbah. Kalau sudah runtuh, berantakan, hancur. Anda mau lihat Anda punya suami ini dipulihkan Tuhan. Anda harus bangun mezbah pribadi. Cry out, kara. Buat sorga. Anak-anak mau lihat orang tuamu akur. Anak-anak mau lihat orang tuamu ada di gereja. Anak-anak engkau mau melihat orang tuamu diselamatkan. Bangun mezbah doa.
Doakan orang tuamu dengan tekun. Mau lihat masa depanmu diberkati, dapat beasiswa, dapat berita-berita yang luar biasa tentang masa depanmu, dengar kejutan-kejutan, mau dengar itu semua, bangun mesbah pribadimu yang sudah runtuh. Dan semua yang percaya katakan,